Halo semua, di video kali ini saya akan membahas kasus hukum Singapura. Rumah warisan orang tua dari anaknya, tiga mau jual, satu nggak mau. Masuk ke pengadilan. Siapa yang menang? Nah, ini adalah satu kasus hukum klasik karena terjadinya tahun 99, tahun 2000, yang menjadi rujukan banyak keputusan sengketa di Singapura. Ya, ini kasusnya sudah lama sekali ya, tahun 99 2000 ya. Nah, ceritanya penggugatnya itu kakak adik. Namanya nama Chinese karena di Singapura ya. Ada Kit, ada He, ada Fo gitu. Yang digugat si Choi. Choi ini yang nggak mau jual, Kit, He, dan Fo ini yang mau jual. Semuanya kakak beradik gitu. Nah, objeknya sebuah rumah warisan yang pada saat itu kalau dirupiahkan dengan kurs 11.700 sekitar 44 miliar rupiah gitu. Nah, masalahnya apa sih? Jadi waktu meninggal, bapak daripada empat kakak beradik ini bikin surat wasiat. Kalau jual, itu harus empat-empatnya setuju. Nah, dari wasiat tersebut, eh, tiga mau, satu nggak mau. Nah, karena itu lanjut ke pengadilan. Ya, ini latar belakangnya. Nah, si bapak namanya Peng gitu ya. Dia meninggalnya 1989. Wasiatnya itu dia buat tahun 1970. Jadi hampir 20 tahun sebelum dia meninggal, dia sudah bikin surat wasiat. Nah, isinya dari anak-anaknya itu dia tunjuk dua orang, si Kit sama si Choi, sebagai wali amanat, trustee gitu ya. Nah, wali amanat itu ya uh, lebih ke kalau orangnya masih hidup, biasanya bisa mewakili yang bersangkutan untuk mengambil segala keputusan. Nah, intinya sebagai trustee, ya sebagai amanat, itu ada tiga pesan. Satu, istrinya, Kin, yang waktu itu masih hidup, sama keempat anaknya, boleh tinggal bebas sewa, dengan catatan masing-masing anak itu menanggung seperempat dari semua biaya. Biaya perbaikan, pajak, listrik, air, dan semua biaya dibagi empat. Kemudian syarat yang kedua, rumah yang dia tinggalkan tidak dapat dijual atau disewakan, kecuali mendapat persetujuan daripada empat anak ini. Dan kalau dijual, maka nilai bersih setelah dikurangi biaya-biaya harus bagi rata ke empat anak. Kemudian kalau misalnya empat anak ini ada yang sudah meninggal, maka bagiannya itu diberikan kepada keturunannya, dan kalau dia tidak ada keturunan, maka menjadi hak bagi yang masih hidup. Jadi isi daripada eh, wasiat orang tuanya, saya pikir cukup straightforward ya. Ada rumah, semua boleh tinggal, free, ongkos bagi empat. Kemudian kalau mau dijual, disewakan harus empat-empatnya setuju. Kalau dijual harus bagi rata. Ya, saya kira sebagai orang tua, dia sudah memikirkan itu. Nah, wasiat bapaknya itu baru diurus di 92. Jadi mungkin wasiatnya itu taruh di notaris, setelah meninggal mungkin nggak sempat diurus ya. Jadi baru dibuka wasiatnya di tahun 92 dan dia dapat di Januari 93. Nah, jadi eh, ya kan orang meninggal kan mungkin nggak langsung urus ya. Mungkin ditunggu dulu atau apa. Nah, ini meninggalnya September 89, diurusnya baru 3 tahun kemudian gitu. Nah, waktu bapak masih hidup, semua keluarga tinggal bersama gitu. Nah, seiring dengan usianya bertambah, anak-anaknya menikah, berkeluarga, ya namanya rumah kecil gitu kan. Space-nya terbatas, orangnya banyak, ya terjadilah gesekan-gesekan, ribut-ribut gitu. Rebutan kamar mandi lah, apalah segala macam. Nah, em, yang pertama kali pindah keluar itu si He. Ya. Dia pertama kali keluar tahun 1980. Kemudian si Kit, 12 tahun kemudian dia menyusul bersama keluarganya. Kemudian tahun 92, ibunya si Kin itu kena stroke dan dirawat di rumah sakit. Nah, setelah sembuh, ibunya menolak kembali ke rumah. Dia tinggal sama si He gitu. Nah, kemudian dia empat kan, si He 80 keluar, si Kit 92 keluar. Ibunya tinggal sama si He tahun 92 setelah sembuh dari stroke gitu. Nah, kemudian oh sorry ini double ya. Nah, praktis tidak lama kemudian ya, tidak lama kemudian si Kit juga pindah keluar gitu. Jadi satu persatu kakak adiknya pindah keluar. Nah, praktis hanya tinggal si Choi sendiri.
Ini kayaknya ada bagian yang salah copy paste ya. Tapi pada dasarnya ada anak dari empat kakak beradik itu satu persatu pindah keluar. Tinggallah si Choi sendiri. Nah, Desember tahun 96, si Kit ini berkunjung ke rumah. Dia lihat-lihat, loh kok semua perabotannya yang punya saya dulu di sini kok hilang semua. Barang-barang milik ibunya kok juga hilang gitu. Nah, dia tanya ke Choi, mana nih barang-barangnya? Kata si Choi, sudah saya buang semua. Nah, kemudian di Desember 96, si Kit bersama istrinya mau ketemu si Choi lagi. Nah, dia bilang, ya Bapak kan sudah meninggal lama. Bagaimana kalau kita laksanakan sesuai wasiatnya? Kita jual rumah ini, kita bagi empat. Ya, kita-kita kan sudah berumur gitu kan. Kalau dijual kan uangnya bisa kita pakai untuk keperluan masing-masing. Mendengar mendengar permintaan seperti itu, si Choi-nya marah besar. Mau pukulin dia sampai dia laporin ke polisi gitu. Besok paginya itu keributan berlanjut. Si Choi datang ke rumahnya Sikit pagi-pagi gitu. Nah, kemudian masih meributkan soal permintaan dia untuk jual rumah itu. Sampai si apa Kitnya lapor polisi, baru si Choi-nya mau pergi. Nah, keributan dua orang ini dia laporkan ke ibunya, si Kim, gitu ya. Bu, ini si Choi gini 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 gitu. Kemarin mau berantem gitu. Nah, eh, si ibunya bersama tiga anak yang sudah pindah keluar, si Kit, si He, si Fo sepakat gini aja deh, rumahnya kita jual aja. Kita bagi empat sesuai wasiatnya Bapak gitu. Nah, kemudian dia juga membuat surat pernyataan terkait hal tersebut. Nah, rupanya si Choi ini juga sudah diskusi dengan konsultan hukum. Konsultan hukumnya si Choi nyaranin, udah kamu kalau lihat wasiatnya begini, ganti nama aja ke empat orang, karena kan kalian ahli warisnya. Tapi direvisi. Eh, Entah gimana pemahaman daripada konsultan hukumnya mengatakan, kalian ini kan menerima amanat gitu. Hak daripada keluarga yang lain itu kalau dijual. Kalau nggak dijual kan berarti kan mereka nggak punya hak seperempat atas hasil penjualan. Ya udah dia bilang kamu nggak usah balik nama gitu. Kasarannya begitu. Jadi isi wasiat yang mengatakan kalau disewakan atau dijual maka harus persetujuan dan dibagi empat. Dia penekanan di kata kalaunya. Kalau dijual, kalau nggak dijual ya sudah dong. Nah itu. Nah, eh, atas saran yang dia dapat dari konsultan hukum ini, dia agresif sama mengusulin keluarganya. Jadi kalau keluarganya datang bahas itu, pokoknya ajak ribut aja. Terus balik namanya juga nggak dia disuruh minta balik nama, nggak mau. Nah, jadilah balik nama ini tidak diurus sampai suatu saat disomasi sama salah satunya di September 1999. Pas disomasi dia juga nggak jalankan. Rupanya cek punya cek, aktanya hilang gitu. Dan dia belum bikin penggantinya. Nah, tiga kakak adik yang lain merasa ini kan bukan niat Bapak bikin wasiat begini. Bapak kan maunya ini rumah bagi empat gitu. Kalau ini kan jadinya dikuasain satu orang gitu. Nah, karena tidak bisa dapatkan solusi itu, ketiga saudara ini menggugat ke pengadilan ya dengan melampirkan pernyataan daripada ibunya Kin itu yang dibilang ini rumah harusnya dibagi empat gitu. Eh, supaya rumah itu dijual. Ya. Nah, jadi wasiatnya mengatakan kalau dijual harus berempat. Si tiga penggugat ini gugat pengadilan mengatakan kalau dijual, eh, kalau nggak bisa berdasarkan nggak bisa berdasarkan wasiat, berdasarkan perintah pengadilan, gitu. Itu dasar gugatannya. Nah, atas poin-poin yang disampaikan oleh eh, apa keluarganya itu, dia bikin banyak pembelaan, gitu. Jadi pertama dia bilang saya ini nggak numpang gratis, saya ini bikin jalan, jalan di rumah di depan itu yang bikin saya, gitu. Itu nomor satu. Jadi bikinnya tahun 96. Nomor dua, saya sama saudara nggak pernah ribut kok. Bahkan saya sering kasih duit gitu. Jadi apalagi menyerang gitu. Nggak ada hubungan dia sama saudara tuh baik-baik saja. Nah, nomor tiga dia bilang ini yang pindah keluar bukan karena diusir atau apa. Kalau di Singapura kan ada sistemnya HDB ya. HDB itu Housing Development Board. Jadi kurang lebih kalau kamu menikah, kamu bisa mengajukan ke pemerintah rumah subsidi gitu. Nah, sistemnya itu ngantri. Jadi kamu kayak haji gitu. Kamu ngantri, nanti kalau giliranmu sudah sampai, kamu bisa beli. Nah, karena itu rumah subsidi dijual hanya kepada warga negara sana yang berkeluarga dan harganya memang jauh lebih murah dibandingkan kamu beli rumah komersial. Nah, mereka itu sudah mengajukan dan dapat, makanya dia pindah keluar. Dia juga membantah bahwa saya itu tidak mengusir ibu. Justru setelah ibu dari rumah sakit selesai,
saya itu mau ibu kembali, cuma ibunya nggak mau. Justru si kakak ini yang racunin pikiran ibu gitu. Nah, bahkan waktu si ibu ini numpang di rumah kakaknya, dia masih sering berkunjung sampai tahun 94 dia diusir, dia nggak bisa ketemu ibunya lagi. Gitu. Nah, barang-barang yang hilang gimana? Kok waktu tinggal berempat barang-barang semua orang ada, tapi pas si ini balik lihat kok barangnya udah hilang semua. Katanya ini karena ada rayap, bahkan saya ada laporannya, dia pernah manggil kayak tukang rayap bikin laporan karena ada rayap-rayap maka dia buang. Nah, kemudian yang kamu ribut-ribut sampai mukul orang mau lapor polisi itu ceritanya gimana? Menurut dia, dia di rumah, Sikit datang eh, dan datangnya dengan surat kesepakatan yang menyatakan bahwa rumah boleh dijual atas dasar kesepakatan mayoritas. Jadi kan eh, di wasiatnya mengatakan harus semua sepakat. Si kakaknya datang bilang enggak, saya datang dengan kesepakatan mayoritas gitu. Jadi karena bukan semua, sayanya menolak gitu. Ketika saya menolak, si Kitnya ngancem, dia bilang kamu kalau nggak mau nanti saya polisikan kamu loh atau saya gugat gitu. Nah dia merasa niatnya si Kit dan saudara-saudaranya itu sudah ingin memperkaya diri sendiri, makanya keributan itu terjadi. Nah, bagaimana dengan pernyataan ibunya yang dibuat di atas kertas yang menyatakan, ini rumah harusnya dijual. Menurut si Choi, dia itu kan waktu bikin ini habis stroke pikirannya lagi tidak 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 sane gitu, tidak eh, tidak 100% sadar. Makanya surat itu dia ragukan. Wah, jadi pintar juga dia bikin semua pembelaan-pembelaan yang kalau dipikir-pikir belum tentu salah juga gitu. Nah, bagaimana pertimbangan hakim? Jadi hakimnya merasa baik yang menggugat ataupun yang digugat sama-sama punya interest, punya kepentingan sendiri. Tidak murni demi 100% melaksanakan wasiat orang tuanya. Itu pendapat hakim. Nah, kemudian rumah itu kan dalam status amanat ya. Jadi masih diamanatkan kepada anak untuk mengurus. Nah, di dalam undang-undang amanat di Singapura, wali amanat di Singapura, itu ada pasal begini. Kalau saya bacakan dalam bahasa Inggris ya, mungkin bisa diindonesiakan secara sederhana. uh, where in the management of administration any property vested in trustees ya. Trustee ini berarti diamanatkan. Jadi walaupun bapaknya sudah meninggal, di wasiat bapaknya kan menunjuk 2 dari 4 anak itu sebagai amanat. Jadi statusnya masih dalam amanat. Any sale, lease, mortgage, surrender, release, or disposition, ya, bla bla bla, is the opinion of the court expedient but the same cannot be affected the recent absence of any power proposed in law country. Ya. Nah, kemudian by the order confer upon trustees either general bla bla bla. Uh, nah, as the court may think fit gitu. Jadi intinya kalau kita baca ini uh, perintah pengadilan itu bisa mengoverride pelaksanaan suatu amanat gitu. Ya. Nah, jadi apa namanya? Intinya uh, amanat itu tidak bisa diefektifkan karena absennya kekuasaan atau ini of any law by court may gitu. Jadi intinya kalau misalkan pengadilan merasa suatu amanat tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya, maka si pengadilan Singapura itu bisa memutuskan atas nama itu yang mungkin tidak sama dengan isi wasiatnya. Ya. Tapi sekali lagi ini eh, pengadilannya tidak mengoverride wasiat, tapi mengoverride pengelolaan amanat karena properti tersebut masih dalam amanat ini. Nah, kemudian kondisi rumahnya sudah bobrok. Itu kan rumah tua. Ya. Cuma kalau di Singapura itu rumah landed ya mahal di tanahnya gitu. Kalau nggak salah di tahun 99 2000 aja itu landed itu 3 juta dolar. Sekarang 11.800 ya, sudah 36 M itu tanahnya doang, belum bangunannya gitu. Nah, kemudian jadi dia bilang kalau rumahnya sudah bobrok, siapapun yang beli itu most likely akan bongkar habis dan bangun unit yang baru. Nah, si Choi ini udah cukup berumur. Eh, Keuangan dia juga nggak bagus-bagus amat, sehingga kemungkinan dia kalau mau apply KPR untuk renovasi,
untuk bangun baru, ya nggak akan sulit juga. Dan kalau dia meninggal, keluarganya juga belum tentu mampu untuk merenovasi rumah itu. Jadi kalau dia meninggal, eh, sulit juga gitu. Nah, karena rumahnya sudah kondisi begini, kemudian eh, perintah pengadilan dapat mengeksekusi dia punya apa wasiat atau wali amanat, dan demi kepentingan menjalankan isi wasiat itu yaitu dinikmati 4 anak, karena sekarang kan yang nikmatin cuma satu, maka solusinya adalah dijual dan dibagi rata. Nah, hakimnya memutuskan rumahnya diperintahkan jual minimal 3,75 juta sin dolar, yang kalau dirupiahkan 44 M. Sudah selesai enggak? Si Choi nggak terima. Dia nggak terima putusan itu. Dia banding lagi di tahun 2000. Jadi setahun setelah itu dia banding lagi. Di pengadilan tingkat banding ada beberapa informasi tambahan. Jadi rupanya ada anak kelima. Cuma anak kelima ini kayak sudah dicoret dari kakak gitu. Bahkan waktu dia meninggal cuma dikasih $1.000 atau something gitu. Dan nggak pernah ada di dalam pembahasan. Nggak jelas juga kenapa nggak ada gitu. Nah, kemudian ditambahkan beberapa poin, tapi oleh pengadilan di level banding juga ditolak semua, sehingga dia tambahkan harus dijual dalam 90 hari sejak ditetapkan. Nah, jadi ini kira-kira satu kasus yang ada di Singapura. Eh, Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu.